Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pantun buat bapak-bapak. Belum. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomatnya dibuat sambal terasi. Buat bapak-bapak yang jawab salamnya semangat, saya doakan mudah-mudahan bisa nambah lagi. Nah, buat ibu-ibu juga ada. Nih, dengerin. Cakep ya. Jalan-jalan ke Pulau Meranti, singgah sebentar meminum kopi. Bagi bapak-bapak yang mau niat kawin lagi, berarti dia cari mati. Kita balas, bener nggak Bu Matur? Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada hudah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ma'azim sayyidina wa maulana Muhammadin habibil mahbubi syafi'il ilali wa mufarrajil qurab. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil mukarram wal mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para aparatur pemerintah, dan juga terusus ketua DKM sekaligus ketua RW 014 Al Mukarram Romo Kiai Haji Satimin MPD. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bimas Kelurahan Kapuk. Alhamdulillah setia menemani kita setiap momen acara, pasti beliau hadir. Saya apresiasi setinggi-tingginya buat beliau, yaitu Bapak Aibtu Sudarto, Sarjana Hukum. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu berikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa yang hadir para haji, ketua DKM Masjid Jami Al Barakah Al Mukarram Bapak Ustaz Dahlan beserta rombongannya. Mana dari Al Barakah mana? Banyak. Ada nih. Luar biasa. Juga dari Masjid Al Barakah mana? Iya. Nih, saya tuh selalu bangga, selalu salut. Bedanya bapak-bapak sama ibu-ibu beda tipis. Kalau bapak-bapak dikasih undangan, itu boros undangan. Undangan 100 yang datang cuma 20. Tapi kalau ibu-ibu, undangan 1 yang datang 200. Cukup di-share di grup. Bener gak? Kalau bapak-bapak boros undangan, pasti yang datang dikit. Ibu-ibu yang boros makanan. Bener gak? Udah begitu dari rumah nih, pada bawa tas masing-masing. Coba lihat ibu-ibu, baru datang makanan udah habis di depan. Jam 10 menit, tenang aja. Saya paling demen dibisikin, jangan lama bosan, 10 menit. Saya paling demen. Saya mau udah biasa penceramah, mau lama mau sebentar, amplop dan lem dari siang gitu. Canda. Baik, alhamdulillah puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hadirat alam yakni Nabi wa Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, termasuk kita yang selalu eksis dan konsisten dalam menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, harapan kita mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal.
Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari yang cerah dan baik ini kita sama-sama hadir dan berkumpul untuk sama-sama memperingati sekaligus merayakan, yaitu dari seorang nabi dari 124.000 nabi, seorang rasul dari 313 rasul, akibat riwayat 315 rasul, yang salah satu-satunya nabi dan rasul yang diperingati kelahirannya cuman siapa? Cuman Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama memperingati sekaligus merayakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak setiap merayakan, tidak setiap memperingati pasti dirayakan. Tapi setiap merayakan pasti di dalamnya ada peringatan. Kalau memperingati itu boleh kita tiap hari. Boleh malam Selasa, malam Rabu kita bacain Rawi Al-Bajali, boleh. Tapi merayakan, nah kayak ini namanya merayakan. Pasti di dalamnya ada memperingati, peringatan. Makna peringatan ada dua. Yang pertama ada yang diingat-ingat, yang kedua ada yang diingetin. Siapa yang diingat-ingat? Nabi Muhammad. Siapa yang diingetin? Kita nih. Kita yang diingetin. Kenapa? Karena momen peringatan Maulid yang kita rayakan setiap tahun. Mohon maaf kalau sekalian boleh nanya, ini kita merayakan Maulid tiap tahun kan nih? Saya nanya, ceramah-ceramah yang tahun-tahun kemarin itu masih membekas nggak di ingatan kita? Masih ingat nggak? Kita lupa, makanya kita harus diingetin. Tiap tahun kita rayakan, tiap tahun kita peringati kelahiran beliau, biar kita paham, biar kita ingat yang kita peringati yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbicara sejarah. Bu, halo Bu. Kita flashback, berbicara sejarah biar paham. Saya nggak lama-lama, dikasih waktu cuma 10 menit. Tenang. Peringatan perayaan Maulid Nabi itu tidak pernah dirayakan besar-besaran pada zaman sahabat-sahabat Rasulullah. Yang pertama, sahabat Rasulullah setelah Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat digantikan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, itu belum pernah merayakan peringatan Maulid Nabi secara besar-besaran. Beliau menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Beliau keburu wafat. Digantikan oleh Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah nggak lama, cuma berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun menjadi khalifah, menjadi pemimpin, belum lama keburu dibunuh. Digantikan oleh Utsman bin Affan pun sama. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Keburu dibunuh, sama dibunuh. Utsman bin Affan itu dibunuhnya tragis. Halo Bu, halo, kita bicara sejarah biar paham. Nanti ada reward, ada pertanyaan yang bisa jawab, nanti dikasih kulkas 7 pintu. Nah, aman. Digantikan oleh Utsman bin Affan. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun lamanya. Beliau pun keburu dibunuh. Belum sempat merayakan peringatan Maulid Nabi secara besar-besaran. Tragis beliau dibunuhnya. Padahal beliau itu dijuluki Nurunain, 2 cahaya. Kenapa saya katakan 2 cahaya? Karena beliau mempersunting putri Rasulullah 2 orang. Makanya beliau dijuluki Nurunain, 2 cahaya. Karena beliau memperistri putri Rasulullah 2 orang. Dibunuh secara kejam. Setelah dibunuh, ditusuk dari belakang, tebus sampai ke depan. Mayatnya tidak begitu saja langsung dikuburkan, tapi dibiarkan selama beberapa hari sampai membusuk. Sangat kejam. Fitnah atas dasarnya. Digantikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun sama. Beliau menjadi khalifah selama 5 tahun. Belum sempat merayakan peringatan Maulid Nabi.
beliau pun sama dibunuh, digantikan oleh Khalifah siapa? Hasan, cucu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun gak lama beliau menjadi khalifah selama 1 tahun lamanya. Cucu Rasulullah Hasan itu cuma 1 tahun menjadi khalifah, keburu dibunuh oleh lawan politiknya, diracun cucu Rasulullah itu. Kalau Hasan dipenggal kepalanya, kalau Husain dipenggal, kalau Hasan diracun oleh lawan politiknya. Emang politik itu kejam, makanya dibentar lagi kita menghadapi musim politik. Kita jangan gara-gara beda kerudung, halo, kerudungnya ada yang biru, ada yang coklat, ada yang merah, jadi berantem. Suami istri gara-gara beda partai berantem, gak mau masakin sama suaminya, ya biarkan, ya kan? So. Terus kepada imam-imam yang 4, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali belum pernah merayakan peringatan Maulid Nabi secara besar-besaran. Ini terjadi ketika tahun 488 Hijriah. Ini gara-garanya nih Paus Paulus Urbanus kedua memberikan fatwa. Apa fatwanya kepada pasukan Inggris? Barang siapa yang bisa merebut Baitul Maqdis yang ada di kota Palestina, maka jaminannya surga tuh, kata si Paus Paulus Urbanus. Maka pasukan Inggris berbondong-bondong, pasukan salib yang pakai salib tuh, itu berbondong-bondong ke Baitul Maqdis, ke Palestina, menghancurkan umat Islam. Konon tercatat dalam sejarah kurang lebih 70.000 umat Islam dibantai habis-habisan oleh pasukan Inggris, pasukan salib. Maka ketika itu umat Islam yang tersisa ada yang lari ke Baghdad, ke Irak, ke Basrah, Damsyik, kalau sekarang Syria namanya kota Damsyik. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mengalami patrah. Patrah itu kelemahan dalam Islam. Tidak ada kebangkitan umat Islam. Ya Bu? Ya. Kira-kira mau kemana Bu? Lanjut. Dulu, tengok dulu. 2 menit lagi. Tenang aja. Tenang aja, tenang. Kelamaan. Saya kasih waktu 10 menit Pak Ustaz. Siap. Mengalami patrah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun umat Islam mengalami kelemahan. Maka ada salah satu ulama yang sangat hebat, sangat populer, namanya Imam Syiri As-Siddi. Beliau ada di Kufah. Kufah itu di kota Irak sebelah utara. Beliau ulama yang sangat cerdas, berpikir bagaimana caranya membangkitkan umat Islam untuk berebut kembali Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Dia berpikir, oh caranya nih harus kumpulin umat Islam nih, kumpulin umat Islam, terus ngadain perayaan Maulid. Kita bacakan tari sejarah-sejarah tentang Rasulullah. Tapi dia berpikir, ini kan kalau ngumpulin umat Islam segitu banyaknya, ribuan umat Islam, bahkan ribuan, puluhan ribu, ini memerlukan dana, memerlukan biaya. Bagaimana caranya? Dia berpikir, oh ternyata saya punya teman di Irbil, kerajaan Irbil. Di Irbil itu ada seorang raja yang sangat arif, sangat bijak, dan juga kayanya luar biasa. Namanya Abi Said Al-Qaukabri bin Jainuddin bin Ali bin Bakir. Maka beliau sholat tuh CS dia. Imam Syiri As-Siddi menghadap kepada Raja Irbil tadi, diskusi. Maka kata Raja Irbil, siap, saya yang akan mendanai, saya yang akan membiayai semuanya. Datangkan, yang penting datangkan seluruh umat Islam untuk hadir di sini. Oh, cakep, dibiayain. Konon tercatat dalam sejarah, tatkala waktu itu
Raja Erbil memotong 500 ekor unta dan 5.000 ekor kambing untuk merayakan peringatan Maulid. Pak Haji Saktimin pada hari ini motong berapa ribu sapi? Alhamdulillah 15 ekor nyamuk. Tenang tuh. Datang lagi ke Kupah. Ada di Kupah itu seorang panglima yang sangat hebat, namanya Syekh Nuruddin Zanti, pun sama merayakan peringatan Maulid Nabi secara besar-besaran. Lari lagi ke kota Mesir. Ada seorang panglima yang sangat hebat. Siapa namanya? Apa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima yang sangat hebat luar biasa. Beliau merayakan peringatan Maulid Nabi secara besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Nah, tapi ada PR yang sangat berat. Apa PR-nya? Bagaimana caranya untuk merebut Baitul Muqaddas kembali ke tangan umat Islam untuk nyari panglimanya. Maka terpilihlah Salahuddin Al-Ayyubi sebagai panglima perang untuk merebut Baitul Muqaddas. Tuh udah datang penceramah yang keduanya, ya kan? Ya, apa kalau kan enak. Sambut dulu. Ya, apa kalau artis mah beda. Nah, juga disambut. Gua datang boro-boro nih jambut. Iya, udah di samping dia kan di samping. Ya, ya. Enak bawa mobil diparkirin, saya mah ngojek kemana? Iya, tenang. Ada Pak Yus, ada yang nganterin Pak Yus ya. Kapan ada Pak Yus yang nganterin. Udah nih Pak Ji. Hah? Oh, biar masuk dulu. Berhubung udah nyampe, tenang. Amplopnya beda tipis nanti. Tenang. Amplopnya sama, isinya yang beda. Terima kasih karena udah kondisi. Selamat datang Ustazah Haja Firda Mansur telah hadir di tengah-tengah kita. Maka lama-lama karena beliau sudah hadir, saya ini wallahu bi'ila komentori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.